Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih telah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3946 sampai 3950. Oke, kita langsung aja. Bab 3946. Dalam pandangan Ye Chen, karena tidak jelas apakah keluarga An adalah musuh atau teman, tidak perlu baginya untuk secara aktif mengungkapkan identitasnya. Adapun siapa di keluarga An yang membutuhkan pil peremajaan, dia tidak ingin mengeksplorasi untuk saat ini. Lai Kunho juga merasa bahwa apa yang Ye Chen katakan sangat masuk akal, karena keluarga An dapat membiarkan An Chong Kyu datang untuk mencari tahu kebenarannya. Itu benar-benar membuktikan bahwa kebutuhan mereka akan pil peremajaan tidak begitu mendesak. Kalau tidak, dia akan datang sendiri seperti Fei Yanzhong. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, aku akan kembali ke tempat kejadian dulu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kembalilah dan tunggu sebentar. Saya akan membuat beberapa pengaturan untuk membiarkan pelelangan berlanjut." Segera, Lai Kunho mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang VIP. Setelah Lai Kunho pergi, Ye Chen mengangkat telepon dan memanggil He Jikyu yang bertanggung jawab atas pengiriman Jisoo. Setelah panggilan itu, dia bertanya langsung padanya, "Jikyu, apakah ada kapal yang pergi ke Timur Tengah baru-baru ini?" "Ya," He Jikyu berkata dengan tergesa-gesa. "Batasan pertama dari makanan yang Anda janjikan untuk diberikan ke Surya telah dimuat di pelabuhan Haicheng dan akan berangkat dalam 2 hari ke depan." Ye Chen segera berkata, "Anda dapat memilih kapten yang paling dapat dipercaya dan kru dan insinyur yang diperlukan sekarang. Dan biarkan mereka mulai bersiap sekarang. Cobalah, untuk berlayar malam ini, saya akan membiarkan para prajurit Istana Wanlong membawa 2 orang nanti. Ketika saatnya tiba untuk membawa kapal itu ke Timur Tengah, kita harus menjaga kerahasiaan dengan baik." He Jikyu mendengar perintah Ye Chen dan tidak menanyakan detail apapun, dan segera berkata, "Oke Tuan Ye, saya akan membuat pengaturan sekarang. Waktu tercepat adalah berlayar dalam 2 jam. Kapan orang yang Anda inginkan akan datang?" Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Saya akan mengatur helikopter untuk mengirim mereka ke sana. Jika cepat, itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 jam. He Jikyu berkata dengan rapi, "Kalau begitu, aku akan mengaturnya sehingga mereka siap untuk berlayar. Selain itu, aku akan membiarkan mereka memisahkan tempat tinggal kapal menjadi 2, dan tidak seorang pun dari mereka akan diizinkan pergi ke yang lain." "Oke," Ye Chen berkata dengan puas. "Kalau begitu, kamu membuat pengaturan terlebih dahulu, dan aku juga akan menyiapkan orang di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta orang menghubungimu untuk membahas detailnya." Setelah menutup telepon, Ye Chen segera mengambil walkie-talkie dan berkata, "Apakah Lowry ada di sana? Datang ke ruang VIP untuk menemui saya." Ye Chen sebelumnya telah menginstruksikan Chen Shikai untuk memesan suite mewah untuk Su Lowry di gedung VIP Istana Buckingham dan membiarkan tinggal di sini. Jadi, malam ini Su Lowry juga berpartisipasi dalam pelelangan sebagai salah satu personil keamanan. Setelah beberapa saat, Su Lowry mengenakan seragam keamanan dan dengan gagah berani jalan cepat ke ruang VIP. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda mencari saya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Lowry, kamu harus pergi membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, biaya makanan dan pakaian, dan barang-barang pribadi yang perlu digunakan untuk wanitamu. Setelah kamu membelinya, kamu harus membantuku mengantarnya ke Timur Tengah dalam semalam. 2 orang, serahkan pada Wan Pojun dan kembalilah." Su Lowry tidak menanyakan detail apapun dan segera berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukannya sekarang." Setelah berbicara, saya tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Apakah saya perlu menyiapkan paspor?" "Jika Anda melewati bea cukai dan keluar negara secara normal,
Anda tentu harus menyiapkan paspor yang akan digunakan untuk keluar masuk. Namun, jika Anda meninggalkan negara melalui jalur yang tidak normal, paspor pada dasarnya tidak berguna. Ye Chen kemudian berkata, "Kamu tidak perlu menyiapkan paspor. Kamu semua pergi dengan perahu semalaman, dan aku akan membiarkan Wan Pojun menemuimu di sana." Kita lanjut lagi, bab 3947. "Oke, Tuan Ye," Sulori segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukannya sekarang." Setelah semuanya diatur, Ye Chen kembali ke ruang pemantauan. Di ruang pemantauan saat ini, dapat dilihat bahwa situs lelang sunyi, dan semua orang dengan sabar menunggu lelang lanjutan. Tetapi, Bernard Arnault menggaruk kepalanya dengan tergesa-gesa. Suasana hatinya naik ke tanah beberapa kali malam ini, dan akhirnya mencapai puncaknya pada saat Fei Yanzhong mengumumkan abstain. Tetapi seiring berjalannya waktu, suasana hatinya mulai merasa cemas lagi, karena takut masalah ini akan terjadi lagi kemalangan. Pada saat ini, Song Wantin akhirnya mendapat saran dari Ye Chen dan berkata di mikrofon, "Semuanya pada nomor 035, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat karena sakit mendadak. Karena dia sendiri telah mengumumkan bahwa dia telah menyerah kompetisi untuk Hao Chundan terakhir. Hao Chundan kita kali ini kesempatan diberikan untuk diisi oleh 0016. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, dia menggeparkan tinju dengan gembira dan melemparkan beberapa pukulan ke dalam kekosongan. Jika bukan karena takut melanggar aturan, dia akan berteriak beberapa kali untuk mengungkapkan kegembiraannya. Song Wantin menatapnya saat ini dan bertanya, "Nomor 016, apakah Anda bersedia membeli pil permajaan terakhir seharga 72 miliar? "Ya, saya bersedia," Bernard Arnault berseru dengan penuh semangat. "Tolong hubungi saya akan mengatur pembayaran sekarang." Song Wantin mengangguk dan berkata, "Tidak, 016, karena kamu telah mengkonfirmasinya, maka kamu secara alami adalah kandidat pertama yang membeli pil permajaan." Berbicara tentang ini, Song Wanting menambahkan, "Namun, pemilik Hao Chundan baru saja mengkonfirmasi satu hal kepada saya. Siapapun yang membeli Hao Chundan ini akan membayar harga lelang yang berhasil. Hanya Anda masih perlu melakukannya. Hanya satu putaran distribusi dapat memberi pil permajaan ini." Pemenuhan lagi, Bernard Arnault hampir pingsan dan dia berkata dengan wajah sedih, "Sebelum kalian dua anggota staf telah membiarkan saya memesan barang lebih dari 30 juta dolar Amerika Serikat. Mengapa Anda ingin saya memesan barang?" Penonton di tempat kejadian juga sedikit terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang persyaratan untuk mendistribusikan barang. Saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba membiarkan 016 mendistribusikan barang. Namun, ketika banyak orang ingin mengeluh tentang nomor 016, seorang tiba-tiba mengenali dan berkata, "Bukankah 016 Bernard Arnault? Dia adalah penemu sistem distribusi barang mewah." Segera setelah itu, seseorang menjawab, "Ya Tuhan, ini benar-benar dia. Istri saya telah mengalokasikan puluhan juta euro untuk mendistribusikan di toko mereknya." Orang lain berkata, "Orang ini memiliki reputasi bisnis yang sangat buruk karena sistem distribusinya jarang dimarahi, tapi dia tidak mengubah kekeras kepalaannya. Bukan saja dia tidak berubah, tetapi dia semakin kejam. Jika tidak untuk sistem distribusi, dia tidak akan bisa melakukannya. Kursi orang terkaya di dunia, saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi gilirannya untuk mendistribusikan barang hari ini. Ini benar-benar kerugian diri sendiri." Pada saat ini, seseorang membalas, "Apakah Anda bertindak terlalu jauh? Distribusi semua dilakukan oleh penjual. Apa hubungannya dengan dia?" Seorang mencibir, Apakah ada sesuatu yang serius dengan otak Anda? Apakah menurut Anda, distribusi adalah perilaku penjual? Anda pergi keluar untuk membeli secangkir kopi. Mengapa pelayan di kedai kopi tidak mengizinkan Anda?
mendistribusikan barang. Mengapa toko Bernard Arnault mengizinkan Anda untuk menyimpan? Kebijakan penjualan bundar yang terpadu secara global semacam ini, jika bukan karena bosnya yang memesan secara pribadi, siapa yang berani menjadi begitu berantakan? Itu benar, seseorang segera menggema. Dia telah menghasilkan puluhan miliar dolar melalui sistem building dan penjualan barang yang nakal. Dan hari ini, saatnya baginya untuk mencicipi rasanya sendiri. Pada saat ini, Song Wanting menghadapi kedutaan Bernard Arnault dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, 016, sistem distribusi itu sendiri adalah milik Anda untuk diteruskan. Begitu banyak merek di bawah perusahaan Anda dengan tegas menerapkan sistem distribusi. Tidak peduli bagaimana pasaran menentang Anda akan melakukan halmu sendiri. Bertahan sampai akhir. Jika kali ini pemilik Hauchunan juga menyuruhmu untuk merawatmu secara khusus." Setelah mengatakan itu, Song Wanting berkata lagi, "Juga saya meminta Anda untuk mendistribusikan barang sebelum memenuhi syarat untuk pelelangan. Tetapi sekarang saya membiarkan Anda mendistribusikan barang untuk membeli pil peremajaan. Ini adalah dua tahap yang berbeda dan seharusnya tidak bisa menjadi bingung. Jika Anda menginginkan pil peremajaan ini, Anda harus menerima distribusinya. Jika tidak, pil peremajaan akan dibagi menjadi 4 bagian dan terus dilelang di tempat. Tentu saja, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan pada saat itu. Tetapi, saya ingin mengingatkan bahwa jika Anda berhasil dalam pelelangan, Anda juga perlu mendistribusikan barang." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3948. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, seluruh orangnya sedih dan wajahnya penuh saus. Dia tahu bahwa dia menjadi sasaran. Kuncinya adalah dia menjadi sasaran dan semua orang sekitarnya yang menawar Hauchunan semuanya bersorak untuk itu. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya dibenci oleh pelanggan mereknya, tetapi juga dibenci oleh orang-orang kaya ini. Dia juga akhirnya menyadari kejahatan sistem distribusi ini untuk melihat bahwa Anda menyukai sesuatu dan kemudian mencubit psikologi Anda untuk menaikkan harga dengan cara yang lain. Jika Anda memprotes, penjual akan memberitahu Anda bahwa ini adalah kebijaksanaan penjualan kami. Dan keinginan Bernard Arnault untuk peremajaan bukan hanya suka, itu terkait dengan kesehatan dan umur panjang. Dengan kondisi fisiknya saat ini, jika kanker paru-parunya muncul kembali, pada dasarnya dia tidak punya pilihan selain mati. Apalagi dia sudah 2 kali merasakan sakitnya pengobatan anti kanker, dan dia tidak mau mengalami yang ketiga kalinya dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertanya daripada Song Wanting dengan wajah rendah hati, "Nona Song, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mendistribusikan barang. Haruskah saya tidak terlalu banyak?" Song Wanting mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan membuatmu menemui jalan buntu karena distribusi." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Jika Anda mengikuti strategi distribusi merek Anda, rasio jumlah distribusi umum model populer yang akan mulai dari 1:1 atau bahkan lebih tinggi." Mata Bernard Arnault tiba-tiba menjadi gelap. Jika benar-benar dia mendistribusikan barang dengan rasio 1:1, itu akan menjadi 140 juta dolar Amerika Serikat. Dan dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tepat ketika dia putus asa, Song Wanting berkata lagi, "Tentu saja, kami lebih khusus tentang apa yang kami lakukan daripada Anda. Jadi, kami akhirnya memutuskan untuk membiarkan Anda mendistribusikan barang sesuai dengan rasio 50%. Karena harga penawaran Anda 72 miliar, jumlah distribusi 36 miliar, dan total 108 miliar. Bernard Arnault berkata dengan putus asa, "Saya tidak punya banyak uang. Saya dapat mengambil uang tunai maksimum 80 miliar sekarang." Song Wanting mengangguk dan berkata,
Dalam hal ini, Anda juga dapat mengajukan pembayaran cicilan. Bernard Arnault buru-buru bertanya bagaimana cara membayar dengan mencicil. Song Wanting berkata, untuk total 36 miliar dolar Amerika Serikat didistribusi, Anda dapat membayar 8 juta dulu dan sisanya 28 juta akan dibayar dengan 10 tahun. Kami dapat membebaskan biaya angsuran Anda untuk ini. Anda tahu, jika Anda melakukannya luar untuk pinjaman konsumen, tingkat bunga 10 tahun setidaknya 50%. Setelah mengatakan ini, Song Wanting menambahkan, saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda untuk menarik emas, akan sangat mudah untuk menghasilkan 2,8 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Dan setelah Anda mendapatkan seluruh pil permajaan, selama tidak ada kecelakaan, umurnya setidaknya 20 tahun lebih muda. Jika tidak, kamu melihat seperti ini, itu pasti akan sangat bagus untukmu. Segera, Song Wanting mengubah topik pembicaraan dan berkata, tentu saja Anda juga tidak dapat menerimanya. Kebijakan distribusi kami sama dengan kebijakan Anda. Kami menganjurkan distribusi sukarela, bukan distribusi wajib. Akhirnya mengerti apa itu hati yang membunuh. Apa perbedaan antara memaksa orang lain untuk mendistribusikan barang dan mengatakan bahwa itu adalah distribusi sukarela? Tapi setelah dipikir-pikir, bukankah itu sama untuk merek Anda sendiri? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela napas bahwa dia telah melakukannya sendiri. Meskipun hatinya sangat sakit ketika dia memikirkan Hao Chundan, dia membuat keputusan dalam sekejap, menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku menerimanya." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak, 016, karena Anda secara sukarela dan aktif menerima kebijaksanaan pengiriman kami, maka Anda harus membayar 80 miliar dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa Anda melakukan kontrak, kami juga perlu menandatangani serangkaian dari apakah Anda keberatan dengan poin ini. Hao Chundan akan diberikan kepada Anda setelah mendatangani berkas hukum." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3949. Bernard Arnault menggelengkan kepala dan berkata dengan cemberut, "Tidak, saya tidak keberatan." Song Wanting mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Dalam hal ini, kami berdua telah mencapai kesepakatan yang setara dan sukarela tentang distribusi Hao Chundan. Berdasarkan prinsip keadilan dan keadilan, apakah Anda mengkonfirmasi ini?" Bernard Arnault berkata dengan wajah sedih, "Konfirmasi, saya konfirmasi." Oke, setelah Song Wanting tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Namun, ada dua hal yang ingin saya tekankan di depan 0016 dan semua penawar yang hadir hari ini. Pertama-tama, yakinlah bahwa sistem distribusi kami hanya berlaku untuk Tuan Bernard Arnault. Kecuali dia, siapapun yang berhasil menawar Hao Chundan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. 4 sebelumnya semua orang telah melihat Hao Chundan. Kami benar-benar ikut prinsip keadilan dan keadilan, dan 4 penawar yang berhasil tidak memaksakan konsumsi apapun. Jadi jangan khawatir." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tempat kejadian segera bersorak. Karena itu, hanya ditunjukkan kepada Bernard Arnault, semua orang tentu akan senang melihatnya tertawa. Oleh karena itu, semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira. Hanya wajah Bernard Arnault yang sangat jelek. Kemudian Song Wanting menambahkan, "Kedua, kami berbeda dari perusahaan luar yang membutuhkan distribusi. Kami tidak akan mengambil 1% pun dari semua pendapatan distribusi dan akan menyumbangkannya semua untuk amal. Setengahnya akan disumbangkan ke daerah-daerah miskin di Cina, yang akan khusus digunakan untuk memecahkan masalah anak-anak usia sekolah remaja di daerah miskin, serta anak-anak dan remaja yang putus sekolah. Di hasil studi, kehidupan dan kesehatan mereka termasuk, tetapi tidak terbatas pada penyelesaian biaya sekolah, biaya hidup, cinta, biaya makan siang,
beasiswa, hibah, dan bahkan perawatan medis untuk penyakit fisik. Separuh lainnya akan disumbangkan ke semua panti asuhan dan lembaga kesejahteraan anak lain di negara ini untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak yatim di lembaga kesejahteraan. Keberadaan semua dana akan akurat dan diungkapkan ke seluruh masyarakat, dan pengawasan bersama semua orang disambut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian gempar lagi. Itu 10 tahun dan 36 miliar dolar Amerika Serikat. Sumbangkan semua. Itu uang atau bukan uang? Berapa banyak grup terdaftar dengan nilai pasar 100 miliar yang belum mampu menghasilkan jumlah ini dalam 10 tahun, tetapi kali ini pemilik Hao Chundan sama sekali tidak tergoda. Selain itu, setiap orang adalah orang kaya dan sangat jelas tentang amal. Bahkan jika Anda untuk bermain amal, tidak ada hal seperti itu. Orang-orang terkaya di dunia, terutama orang-orang terkaya di barat, tampaknya sangat rajin beramal, mendirikan berbagai yayasan amal, dan kemudian memasukkan ratusan juta, bahkan miliaran dolar ke dalam yayasan tersebut. Namun kenyataannya, sebagian besar dana amal semacam itu disiapkan untuk penghindaran pajak. Miliarder barat sering menyumbangkan miliaran dolar untuk mendirikan yayasan. Bahkan mereka dikemas sebagai perwakilan keluarga sehingga dapat menghindari pajak warisan setinggi 50% dan meninggalkan lebih banyak uang untuk anak cucu mereka. Menurut sistem barat, 5% dari dana yayasan harus digunakan untuk amal dan 95% sisanya pada dasarnya setara dengan perwakilan keluarga dan juga bebas pajak. Sementara lebih banyak uang dikemas dengan cara ini dan diserahkan kepada keluarga mereka. Banyak orang kaya barat juga berjanji untuk berdonasi dalam keadaan telanjang. Bahkan sebagian besar dari mereka juga menggunakan cara ini untuk mengemas kembali kekayaan mereka dan terus mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun, pemilik Hao Chundan akan menyumbang 36 miliar dolar Amerika Serikat dan dia juga akan menerima pengawasan seluruh masyarakat. Ini benar-benar menakutkan. Kita lanjut lagi ke bab 3950. Bernard Arnault yang tak berdaya akhirnya menerima syarat Song Wanting. Setelah berlinang air mata membayar 80 miliar tunai, dia mendatangani perjanjian angsuran dengan rumah lelang. Mulai paruh kedua tahun ini, dia akan membayar pelelangan 2,8 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Setelah semuanya beres, Song Wanting akhirnya mengumumkan di depan umum. Mari kita ucapkan selamat kepada 016 karena berhasil mendapatkan pil peremajaan terakhir di malam ini. Bernard Arnault tiba-tiba berdiri dengan semangat, siap untuk naik ke panggung, sementara penawar lain semua tampak sedikit kecewa. Segera setelah itu, Bernard Arnault diundang ke panggung oleh Song Wanting. Setelah itu, staf menyerahkan pil peremajaan kepada Bernard Arnault. Pada saat ini, Bernard Arnault sudah gembira karena kegemetaran. Penawar lain di antara penonton semua menatapnya. Semua orang melihat efek seperempat pil peremajaan malam ini dan juga melihat efek setengah dari pil peremajaan. Tetapi efek dari seluruh pil peremajaan belum dilihat. Semua orang ingin membuka mata mereka dan melihat betapa menakjubkannya seluruh pil peremajaan ini. Bernard Arnault berusia 70 tahun, meskipun ia memiliki gelar Bapak Baptis dan Bapak Baptis kemewahan, tahun-tahun masih meninggalkan bekas di dalam wajahnya. Lebih dari separuh rambut coklat hitamnya telah memutih dan kerutan yang dalam terbentuk di wajah dan sekitar rongga matanya. Rongga matanya mulai melorot lebih dalam dan lebih dalam. Karena usianya yang sudah tua, pipinya mulai melorot ke bawah dan jatuh di dua sisi. Lipatan nasolabial sangat jelas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa memiliki indera penglihatan.
anjing di Tom and Jerry. Tambahan dengan 2 perjalanan anti kanker, dia sedikit lebih lemah dari rekan-rekannya. Namun, saat dia meminum pil peremajaan, keajaiban segera terjadi. Rambutnya yang awalnya kering dan putih secara bertahap berubah menjadi warna hitam coklat mengkilap. Dan kerutan di wajahnya mulai menyatu dengan cepat. Bahkan pipinya yang terurai tampak bebas dari gaya gravitasi. Dan dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilau. Pria tua yang berusia 70 tahun barusan telah berubah menjadi pria berusia 50 tahun dalam sekejap mata. Ia segera membuat iri banyak orang, dan Bernard Arnault tidak bisa melihat seperti apa dia saat ini. Dan dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dapat dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Perasaan seperti ini seperti ketika saya masih muda. Saya kelelahan karena berolahraga sepanjang hari, dan ketika saya pulang ke rumah dan hampir lemas di tempat tidur, saya tiba-tiba kembali ke keadaan yang sangat energik sebelum saya keluar di pagi hari. Pengalaman ini begitu ajaib sehingga dia hampir meraung kegilangan. Pada saat itulah Bernard Arnault menangis. Malam ini adalah hari terberat dalam hidupnya. Untuk harapan di awal sehingga keputusasaan kemudian, nyala harapan nyala lagi dan lagi, padam dan keputusasaan lagi dan nyala lagi. Bahkan pada tahap akhir, mentalitas penyaluran $36 Amerika Serikat itu nyaris hancur. Pada saat ini merasakan perubahan besar di tubuhnya, dia tidak bisa menahan tangis karena dia merasa momen ini terlalu muda. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.